Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, Masya Allah nih, kita ngeluarin handphone dulu. Banyak di luar sana yang mau bertanya sama kita Ustaz Syam. Alhamdulillah berarti pada nonton, Bib. Betul. Yang salah tuh habis nanya engkau gak nonton. Gimana mau tahu jawabannya? Itu jadi masalah besar Ustaz Syam. Oke, siap Habib. Ustaz Syam dulu nanya baru gantian nih. Oke siap, ini Habib yang jawab ya. Ini ada Siap. 2 pertanyaan yang masuk Habib. Insya Allah sesuai dengan tema kita hari ini. Dari Cynthia Eka 91. Assalamualaikum Habib. Saya mau bertanya, Waalaikumsalam bolehkah warahmatullahi perempuan itu berdandan? Tapi bukan untuk menarik perhatian laki-laki. Untuk profesional aja, untuk kerja aja. Jadi dandannya nih tipis dan tidak berlebihan. Agar kelihatan seger gitu Bib dalam menghadapi klien. Karena kerjaannya itu tiap hari menghadapi klien. Mohon pencerahannya Habib. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Siap, Habib. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan tempatnya di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Jelas. Dan tinggallah bagi perempuan itu di rumahnya. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan ala jahiliyah terdahulu. Berdandan sesuai dengan syariat agama. Dan perjalanan hidup bagi perempuan itu bertahap-tahap. Yang dimana tadinya menor, wah bibirnya lipstiknya tebel, bedaknya tebel, ya kan, semuanya ditebel-tebelin, ya kan. Nah, kalau udah tebel kayak gitu, ditipis-tipisin, pelan-pelan. Kalau udah tipis-tipis, nanti tipis-tipisnya udah hilang nih. Dandanlah dengan natural. Insya Allah itu yang lebih benar, yang lebih berkah. Bismillah gak jadi masalah. Belajar dulu pelan-pelan. Kalau yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia yang bertakwa kepada Allah selalu berharap, ya Rabb berikanlah kami hidayah. Berikanlah kami hidayah ya Allah. Sehingga apa? Hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita akan menjadikan wanita tersebut wanita yang salehah. Oleh karena itu, ya Rabb kami berharap kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami dandannya menor nih ya Allah. Bedaknya tebal banget ya Allah. Besok insya Allah mudah-mudahan tipis-tipis. Iya. Habis tipis-tipis natural. Itu yang terbaik. Baik, Habib, Perjalanan Masya Allah. proses hijrah. Masya Allah, sehingga tidak menimbulkan fitnah Bib Betul. ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, kita lanjut nih Gantian, Bib. Ustaz Sam. Gantian. Aneh nanya. Oh kita Habib lagi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan nih Ustaz Syam. Siap. Kalau wanita pakai sarung itu hukumnya gimana? Syukran kasiran atas jawabannya. Jazakumullahu khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hukum wanita memakai sarung bebas sih sebenarnya. Jadi tergantung uruf, tergantung daerahnya aja. Bisa jadi memakai sarung itu haram. Kalau sarungnya sarung curian gitu. Bisa jadi memakai sarung itu haram. Kalau sarungnya tidak menutupi aurat. Jadi bukan masalah sarungnya atau kain apa. Yang jelas kainnya adalah kain yang menutupi aurat. Bukan hanya membungkus aurat. Bedakan menutupi aurat dengan membungkus aurat. Sering sekali guru kita Ustadz Maulana memberikan contoh peragaan bahwa kalau menutup aurat itu nggak ketahuan yang di dalam. Jadi nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Tapi kalau membungkus aurat itu walaupun tertutup tapi ketahuan lekukan tubuhnya. Maka subhanallah mau pakai sarung kayak mau pakai jeans. Boleh nggak perempuan pakai jeans? Boleh banget. Tapi di luarnya ada lagi gitu. Jadi subhanallah bukan masalah kainnya atau masalah apanya, yang jelas auratnya tertutupi sehingga tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Perempuan jaga auratnya daripada pakaian-pakaian yang minim, kemudian laki-laki menjaga pandangannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Siap, jadi sarungnya harus pilih-pilih juga ya. Betul. Ya misalnya yang lagi ngetren sarung apa gitu ya. Karena sekarang ada tren gitu Bib. Perempuan pakai sarung batik. Ya mereka pakai sarung batik. Cuma masalahnya teman-teman itu banyak yang batiknya itu terangkat sampai betisnya. Nah sedangkan perempuan itu jangankan betis, kakinya aja adalah aurat, pakai kaos kaki persinya wanita itu. Dan sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja. Pertanyaan pertama ini Instagram dari @sufi_i.d. Langsung aja aku baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustazah. Masya Allah, batas aurat perempuan kan semuanya. Kecuali muka dan telapak tangan. Gimana kalau kaki Ustadz atau Ustazah? Sedangkan banyak perempuan yang berhijab. Namun keluar rumah tidak menutup aurat kakinya. Dan dosanya itu seperti apa ya Ustadz atau Ustazah? Karena sering tidak menutup aurat kakinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah Lulung deh yang jawab. Aduh, ini masalah wanita soalnya. Wanita soalnya. Jadi kalau perempuan memang ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama memang di dalam hadis yang sudah sangat masyhur ya. Bahwasanya ketika Asma binti Abu Bakar datang ke hadapan Rasulullah, Rasul bilang engkau sudah balik maka tutuplah auratmu. Kecuali muka dan telapak tangan. Berdasarkan hadis ini otomatis muka dan telapak tangan boleh kelihatan. Berarti kaki atau kodam ini tidak boleh kelihatan. Nah menurut pendapat jumhur ulama juga dinyatakan salah satunya kalau dari Hanabilah yang namanya kaki ini aurat. Pokoknya ini kaki ini aurat. Bahkan hadis dari Ummu Salamah juga ini adalah aurat, nggak boleh kelihatan. Jadi kalau bisa pakai kaos kaki ya, apalagi waktu sholat, di luar sholat itu pakai. Tapi kalau dari pendapat dari Abu Hanifah atau Hanafiyah, kaki itu bukan aurat. Jadi biar lebih hati-hati aja nih ya buat perempuan. Kalau bisa jangan kelihatan kakinya, karena apa? Tadi Nabi udah bilang, seluruh wanita itu badannya adalah aurat. Bener ya Habib ya, kecuali muka dan telapak tangan. Ya mudah-mudahan kita berlatih lagi, proses hijrah lagi. Ya. Tutup Kan nggak bisa langsung aurat. berubah drastis ya, pelan-pelan ya Ustazah ya. Pelan-pelan Tapi pasti. saja. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulung. Kita lanjutkan lagi. Sekarang Instagram dari @nina_anisa1506. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Sekarang kan banyak orang-orang menyalahkan pakaian orang yang menutup aurat dengan akhlak. Terkadang saya merasa nggak enak nih mendengar orang memandang hina terhadap hijab. Contoh, berhijab kok kelakuannya begitu sih. Mending saya yang tidak berhijab, kelakuan gak gitu-gitu amat gitu katanya. Seolah-olah mereka tuh bangga dengan auratnya. Gimana nih Habib Berhijab Usman? kok mulutnya begitu. Oh, Langsung berhijab kok suaranya comel. Langsung dijawab, itu udah terjawab loh sebenarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kita harus paham mana yang menjadi kewajiban setiap muslimah. Yang pertama, berhijab adalah wajib. Ingat, berhijab adalah wajib. Dan yang kedua, akhlak adalah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bu'istu liutami makarimal akhlak, yang harus diwajibkan bagi kita berakhlak karimah yang baik. Akhlak dan adab wajib dimiliki setiap manusia karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ingat, jangan pernah menghina hijabnya ataupun penampilannya ataupun profesinya, tapi tetap individu seseorangnya. Karena itu adalah oknum. Berhijab wajib, mulut yang gak benar itu oknumnya. Mulut yang gak benar atau pelakuan yang gak benar itu oknumnya. Hijab adalah kewajiban sebagaimana sholat, sholat wajib. Berpuasa bulan Ramadan wajib. Oleh karena itu manusia yang benar tidak melihat hijabnya karena itu kewajibannya. Tapi individu dan sifatnya, oh dia kalimatnya gak baik, dia kalimatnya gak benar. Dia perbuatannya gak baik, dia perbuatannya gak benar. Nah diomelin itunya aja, sifatnya, perlakuannya, perbuatannya. Yang salah perbuatannya, sifatnya, kelakuannya. Hijabnya jangan dibawa-bawa. Karena hijab adalah kewajiban. Wajib bagi setiap muslimah untuk berhijab. Karena apa? Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, auratul mar'atul ajnabiyah walal wajha wal kafain. Wajib bagi seorang perempuan menutup auratnya. Kecuali muka dan telapak tangannya. Berarti ini adalah syariat agama yang harus dijalankan. Jadi ingat sekali lagi. Jangan pernah menghina profesinya, pakaiannya, hijabnya. Karena individunya lah yang salah. Kalau misalkan dia mulutnya gak benar, perilakunya gak baik, perbuatannya gak baik. Dan kita juga cara ngingetinnya juga harusnya lebih baik lagi ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا
tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allahumma arhamna bil Quran. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Luqmanul Hakim dan juga anak beliau dalam Al-Qur'an merupakan sebuah kisah yang luar biasa dan patut untuk kita contoh. Bagaimana sistem pendidikannya adalah sistem pendidikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan di ayat 12, Luqmanul Hakim diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Luqmanul Hakim pun memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, yang mana pesan-pesan ini sangat baik untuk kita ambil pelajarannya di dalam surah Luqman ayat 13 dan seterusnya. Banyak di antara kita sebagai anak sibuk membangun dan menjaga hubungan kita dengan orang lain, tapi lupa untuk menjaga hubungan kita dengan orang tua kita sendiri, khususnya ayah kita. Coba kita muhasabah sebagai anak, apa yang telah kita berikan kepada ayahanda kita. Padahal Rasulullah katakan, anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Apakah kita telah menjadi ayah? Apakah ayah telah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Dan hari ini insya Allah kita akan membahasnya dalam Islam itu Indah dengan tema bukan ayah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah jamaah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah. Dan Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas mengenai kehebatan seorang ayah. Jamaah yang masih punya ayah beruntung sekali ya. Jangan sampai juga kita menyesal dan mensia-siakan ayah kita. Sudah seperti apa nih kita berbakti pada ayah? Dan pengorbanan apa yang sudah ayah berikan kepada kita untuk kehidupan kita? Pasti banyak sekali jamaah. Dan pagi hari ini akan kita bahas sesuai tema kita. Bukan ayah biasa. Masya Allah. Bukan ayah biasa jamaah. Langsung aja deh aku punya tayangan nih. Ayah gendong anaknya ke gunung demi mengikuti ujian online. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan.
Masya Allah jamaah, tadi kita sama-sama sudah lihat pengorbanan seorang ayah yang sangat luar biasa sekali. Dan untuk itu aku akan langsung bertanya kepada Ustazah Liza dulu yang pertama ya. Ustazah Liza, benar gak sih bahwa seorang ayah itu sebenarnya adalah orang yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan katanya bisa dibilang lebih bisa sabar dibanding seorang ibu. Karena mungkin Allah memberikan beban yang berat, beban tanggung jawab di pundaknya. Apa seperti itu dan bagaimana penjelasannya? Ustazah Liza, silakan. Izin Ustaz Syam, Ustaz Solmed, Kak Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah. Qala ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapaknya. Itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Kelebihan yang Allah berikan tidak kepada seorang ibu adalah nasab seorang ayah terhadap anaknya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang yang memiliki harta. Tapi sang ayah ingin mengambil hartanya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Anta wa maluka li abik. Engkau dan semua hartamu adalah milikmu. Jadi redaksi hadis itu bukan li ummik, bukan milik ibumu. Ternyata justru harta dan kamu itu adalah milik ayahmu. Walaupun di dalam banyak riwayat, yang lebih dihormati itu adalah ibu, tetapi ayah harus dihormati sebagai pemberi nasab atau keturunan biologis. Tanggal 12 November. Diperingati oleh masyarakat Indonesia sebagai Hari Ayah. Peringatan ini dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap para ayah. Sekaligus mengingatkan kembali akan kewajiban dan perhatian mereka terhadap keluarganya. Sebab faktanya para ayah tak hanya dituntut untuk mencari nafkah yang penuh tanggung jawab. Tetapi juga menjadi pemimpin, menjadi pelindung dan menjadi teladan yang baik bagi keluarga. Termasuk menjadi pendidik dan penjamin masa depan anak-anaknya. Lalu bagaimana perangai Rasulullah SAW sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya jamaah. Rasulullah SAW adalah seseorang yang sibuk mengurus pemerintahan, memimpin pasukan, menegakkan hukum, bernegosiasi dengan delegasi, mengajar para sahabat, menerima wahyu dan mendakwahkan Islam. Namun di sela-sela kesibukannya beliau ternyata seorang yang penuh bertanggung jawab pada keluarganya. Kepada anak, istri, cucu, bahkan anak-anak di sekitarnya beliau adalah sosok pelindung dan seseorang yang lemah lembut terhadap keluarga. Hal itu seperti yang diakuinya dalam sebuah hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik kepada keluargaku. Anas ibnu Malik yang kesehariannya lebih banyak bersama Rasulullah SAW mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW atau seseorang daripada Rasulullah SAW lebih sayang kepada keluarganya. Keakraban beliau terlihat jelas dalam perangai ketika berjumpa dengan cucunya Hasan bin Ali, menciumnya Rasulullah SAW lalu disaksikan oleh Al-Aqra ibnu Habis. Al-Aqra pun berkomentar, aku memiliki 10 orang anak, tapi tak ada satupun yang bisa kucium. Rasulullah seketika langsung menoleh, langsung mengatakan, siapa yang tak sayang maka ia tak disayang. Masya Allah. Ada sebuah syair mengatakan tentang bagaimana sosok sabarnya seorang ayah. Masya Allah, hebat untuk para ayah, mudah-mudahan jadi ayah yang soleh untuk anak-anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ternyata ayah juga memiliki kesabaran seperti itu ya. Karena selama ini mungkin anak coba mikir jadi Ustaz takut. Sony itu. Karena cuma mikirnya takut ayahnya mungkin galak apa segala macam. Tapi kan harus melihat di balik itu pengorbanan seorang ayah ya Ustazah. Sangat ya. luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya Sami-sami, Ustazah Kak Liza. Sony. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Pasti jamaah semakin penasaran dengan tema ini. Makanya langsung aja nih aku mau tanya sama Ustaz Solmed.
Masya Allah. Ustadz ini seorang ayah yang luar biasa juga aku lihat Ustadz Solmed. Jadi aku harus nanya ini sama Ustadz. Benar gak sih seorang anaknya yang dekat dengan ayahnya nih maka akan menjadi anak yang cerdas dan bijaksana. Seperti para nabi terdahulu yang mungkin dekat juga dengan anak-anaknya Ustadz Solmed. Aku mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Terima kasih Ustadz Sony. Ustadz Syam. Ya Allah. Amin. Ayah juga. Calon ayah. Dan bunda yang Bunda. ya di rumah ada ayah. Ada ayahnya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, Islam itu indah di mana saja. Para guru yang hari ini memberikan kita ilmu yang semoga menjadi manfaat buat kita semua. Kalau kita belajar sejarah, bagaimana banyak orang-orang alim, orang-orang hebat, itu karena perjuangan para ayah-ayahnya. Sebut saja misalnya Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini punya ayah bukan ulama, tapi orang soleh. Hidupnya biasa saja. Cuman tukang jahit, tukang kain yang bikin baju. Kalau orang bilang sekarang mah kerjanya di mana itu? Di rumah. Di rumah, jahit di rumah. Tukang jahit Di mana tuh? di Tenabang. Iya benar. Tukang jahit biasa. Tapi yang bikin luar biasa ayahnya Imam Ghazali selalu rajin datang ke majelis ilmu. Ketemu sama ulama, ketemu sama orang alim, dan setiap ketemu sama orang alim selalu berdoa kepada Allah agar putra-putranya dijadikan orang alim seperti mereka. Masya Allah. Nah, ini luar biasa ini. Dan apa yang terjadi, walaupun sang ayah bukan orang alim, tapi karena perjuangannya, doanya kepada Allah yang senantiasa tulus dan ikhlas, hadir di majelis ilmu, tumbuh rasa cinta kepada guru-gurunya, Allah jadikan putra-putranya menjadi ulama yang sampai hari ini namanya masih kita kenang, namanya masih kita ingat, ilmunya masih kita pakai, yaitu Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Itu yang pertama tuh, peran ayah. Bagaimana mencerdaskan anaknya, jangan lupa wahai para ayah, doakan anak-anak kita. Kebanyakan kan orang berpikir yang bagian doa mah emak, bagian doa mah ibu, bagian cari duit bapaknya, bagian cari nafkah ayahnya. Sampai lupa kalau doa ayah juga mustajab, kalau doa ayah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kemudian kedekatan anak kepada ayah mampu melahirkan kecerdasan, karena ayah itu kuat. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pada prinsipnya sudah dititipkan oleh Allah karakter yang kuat, tidak gampang menyerah, senantiasa bertanggung jawab, mampu menyembunyikan keluh kesahnya, mampu menyembunyikan kesedihannya, sehingga setiap berjumpa dengan anak-anaknya, sang anak selalu melihat ayahnya gembira, ayahnya bahagia, ayahnya sayang kepada dirinya. Padahal si anak tidak tahu kalau si ayah di hatinya ada duka, di hatinya ada sedih, karena memikirkan bagaimana anaknya kelak bisa sekolah, bisa pesantren, bisa menuntut ilmu, dan kelak bisa sukses dalam kehidupannya. Masya Allah. Berarti sangat luar biasa sekali kedekatan seorang ayah dan anak itu ya Ustaz Solmed ya. Iya. Karena terkadang orang suka meng-underestimate, kerjaan ayahku cuma begini aja gitu kan.
Tapi di balik semua itu jamaah ternyata ayah itu mengharapkan sesuatu yang besar kepada anaknya menjadi orang yang lebih hebat lagi. Terima kasih Ustaz Salmet sudah membuka hati pikiran kita. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ada video viral lagi nih. Video seorang anak menciumi foto ayahnya yang sudah meninggal. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sang ibu bernama Dira Besti Religia, biasa dipanggil Dira, mengatakan sang anak sudah mengetahui ayahnya telah tiada. Meski sudah mengetahui hal tersebut, Ryan masih terus mencari keberadaan sang ayah. Dikutip dari Tribunnews.com, Senin 12 April 2021, suami Dira sudah meninggal pada Juni 2020 lalu. Ia meninggal akibat penyakit leukemia yang baru terdiagnosa sebulan sebelum sang suami meninggal dunia. Dira menceritakan suaminya adalah sosok ayah yang baik dan sangat dekat dengan anaknya. Kini Dira dan anaknya hanya hidup berdua dan sudah mengikhlaskan kepergian sang suami. Namun rasa rindu kepada sang suami masih akan muncul setiap hari. Untuk mengobati rasa rindu, Dira akan menonton video kebersamaannya bersama sang suami di waktu dulu. Baik, dari tayangan ini Ustaz Syam ada pertanyaan yang muncul nih Baik, Ustaz Syam. apa tuh? Jadi gimana nih cara seorang anak nih harus berbakti kepada ayahnya nih kalau misalnya ayahnya sudah nggak ada gitu. Dari si anak itu mungkin masih kecil atau dari baru lahir. Padahal kalau misalnya seiring berjalan waktu kalau misalnya tidak bertemu ayahnya sudah meninggal seperti ini kan mungkin bisa dilupakan. Nah cara berbaktinya seperti apa nih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Salmet, Mas Soni, Ustaz Aliza, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di dalam surah Al-An'am ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah sebutkan bahwasanya qul innama harrama 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah katakan apa-apa yang diharamkannya. Allah mengatakan bahwa haram berbuat kesyirikan. Kemudian haram wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Haram membunuh orang lain. Wala yaznun, dilarang berzina, dilarang ini haram ini haram ini. Allah memberikan situ larangan-larangan. Kata Allah kan, biarkan aku menyampaikan kepadamu apa yang aku haramkan. Namun di sela-sela pengharaman Allah sisipkan di situ satu perintah. Wabil walidaini ihsana. Ya, kalau kaidah bahasa seperti ini kan katanya ya, aku mau kasih tahu nih yang dilarang nih. Tapi kok ada satu perintah situ wabil walidaini ihsana. Tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berarti dilarang berbuat baik. Artinya adalah dilarang berbuat baik kepada orang tua jika kalau kebaikannya hanyalah kebaikan sisa-sisaan. Tahu nggak sih kebaikan sisa-sisaan? Sisa waktu baru nelpon orang tua, sisa makan traktir teman-teman, foya-foya baru transfer ke orang tua, gitu subhanallah. Sisa-sisanya saja yang didapatkan oleh kedua orang tuanya, subhanallah. Lalu bagaimana caranya anaknya mengabdi kepada orang tua atau berbakti kepada orang tuanya? Kami lebih memilih bahasa mungkin berbakti kepada orang tua. Kalau mengabdi itu menghamba, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tetap tidak boleh menyembah orang tua kita walaupun seandainya disuruh seorang anak, ada yang boleh disujuti oleh seorang anak, maka dia boleh bersujud kepada orang tuanya. Seandainya ada yang disujuti selain Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya posisi orang tua. Kalau dia baru lahir atau sejak kecil belum balik atau belum sempat bertemu dengan ayahandanya, tidak semua anak terlahir dari orang tua yang baik. Tidak semua kita lahir dari ayah yang mendidik kita agama. Ada juga di luar sana anak-anak yang mengatakan, Ustadz enak bapaknya kiai misalnya begitu. Kamu kan enak bapakmu kiai ngajarin agama. Bapakku enggak pernah pulang ke rumah. Bahkan bapakku saya lihat langsung dia pukuli mamaku. Pasti di luar sana yang ada yang nonton seperti itu mengatakan demikian. Bagaimana caranya dia berbakti? Tetaplah berbakti karena berbakti itu Allah yang suruh. Karena Allah yang suruh. Ya udah, setiap kau lihat wajah ayahmu, bayangkan engkau melihat Allah yang menyuruhmu. Makanya disebut berbuat baik kepada orang tua adalah ihsan. Apa itu ihsan? Kebaikan yang mana engkau seakan-akan melihat Allah. Atau kalau kau tidak bisa membayangkan melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Artinya apa? Yang menilai kebaktian kita kepada orang tua kita adalah Allah, bukan orang tua. Karena seandainya kita nungguin orang tua kita baik dulu baru kita mau baik sama dia, nggak perlu ayat Al-Quran, nggak perlu hadis, manusia kalau dibaikin pasti baik balik.
pasti baiknya balik kepada orang tersebut. Dan subhanallah, bagaimana seandainya seiring waktu terlupakan, maka inilah pentingnya belajar kita supaya kita tidak melupakan jasa-jasa orang tua kita, minimal gara-gara mereka kita lahir di dunia. Masya Allah. Tapi nanti akan banyak banget yang aku tanya lagi sama Ustadz Syam ya. Siap ya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sani. Bagus sekali, tidak setiap anak terlahir dari orang tua yang baik. Tapi kita harus siap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ya jamaah. Dimulai dari pagi hari ini. Kita belajar dulu jamaah nih. Pertanyaan selanjutnya Ustazah Liza, aku mau nanya nih. Benar gak sih nih dalam Al-Quran ada 4 kehebatan dan keunggulan para ayah. Dan para ayah yang anak-anak kadang lupa nih. Bahkan sampai menganggap ayahnya seperti orang lain Orang gitu. lain. Iya, sering sekali terjadi Ada ya, benar karena kayak emang gitu? yang dilihat setiap harinya itu sosok seorang ibu. Iya. Padahal ada 4 paling tidak digambarkan di dalam Al-Quran sosok seorang ayah. Ada 4. Nah karena ada 4 Iya. kita bahas setelah ini. Oh setelah ini ya, Insya 4-4-nya mau Allah. dijabarin semuanya ya. Insya Allah. Tuh, jamaah penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.